Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan presentasi saya, yaitu Hora Wahyudi dengan NIM 2161101039 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Presentasi saya yang berjudul Pengaruh Bank Syariah Indonesia Cabang Bintaro dalam Penerapan Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia. Jadi untuk latar belakangnya, Kementerian Keuangan Indonesia melaporkan bahwa bank-bank syariah bernasib lebih baik daripada rekan-rekan konvensional mereka di negara ini selama pandemi COVID-19. Hal ini terutama terjadi pada masa krisis seperti 2008 dan 2009. Sementara intermediasi keuangan nasional turun, perbankan syariah tetap stabil dan bahkan meningkat, mengungguli perbankan tradisional dibandingkan dengan perbankan konvensional. Aset perbankan syariah meningkat 10,97% antara Januari 2020 dan September 2020. Pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan syariah adalah 11,60%, sedikit di atas pertumbuhan 11,4% di perbankan konvensional. Berbeda dengan pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya 0,5%. Penyaluran dana perbankan syariah meningkat sebesar 9,42%. Kondisi ekonomi syariah global 2020 menempatkan Indonesia di peringkat keempat, naik dari peringkat kelima pada 2019 dan ke-10 pada 2018. Bank Indonesia melaporkan ekonomi syariah meningkat 5,72% pada 2019. Insentif berupa pembangunan ekonomi, kinerja ekonomi, dan keuangan Islam mendorong perbankan Islam pada lembaga keuangan Islam untuk meningkatkan permainan mereka dengan memikirkan kembali dan memperlengkapi kembali strategi dan struktur organisasi mereka. Perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam akan mengumpulkan sumber daya mereka untuk menempatkan bagian terbesar dari pasar. Berdasarkan hal tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Bank Syariah Indonesia Cabang Bintaro dalam Penerapan Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia. Lanjut. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap Bank Syariah Indonesia. Apakah sudah benar-benar menerapkan praktik ekonomi syariah sehingga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi Islam Indonesia? Pembatasan masalah, mengingat materi yang ditawarkan sebelumnya, perlu untuk mengidentifikasikan masalah yang muncul selama penelitian ini memiliki kebutuhan untuk dibatasi. Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan pengaruh bahasa. Penelitian tentang ekosistem ekonomi Islam di Indonesia dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bintaro, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari proses implementasi ekosistem ekonomi Islam Indonesia. Rumusan masalah berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pertanyaan yang akan menjadi fokus utama penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak Bank Umum Syariah Indonesia akan berperan dalam penerapan ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Lanjut. Tujuan dari penelitian yaitu dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh Bank Syariah Indonesia terhadap ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia Cabang Bintaro, Jakarta Selatan. Adapun manfaat dari penelitian adalah untuk memberikan informasi mengenai peran strategis yang dimainkan dalam proses pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia, yang merupakan salah satu keuntungan dari melakukan penelitian ini adalah salah satu manfaat dari melakukan studi ini. Ekonomi syariah. Jadi sistem ekonomi yang dibangun atas dasar pemikiran Islam disebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi Islam syariah. Ranah analisis yang cukup dicakup oleh ekonomi Islam mencakup ekonomi real dan ekonomi finansial secara keseluruhan. Arah pemerataan dan keberlanjutan yang dalam memberikan keuntungan bagi semua aspek ekonomi adalah ciri ekonomi Islam yang dicirikan oleh sejumlah kualitas yang menentukan. Aspek konseptual dan empiris ekonomi Islam sepenuhnya didasarkan pada perilaku konsumen, dan rantai nilai.
Semua aspek ini didasarkan pada perilaku konsumen dan perilaku produsen yang sesuai dengan cita-cita dan konsep Islam yang diturunkan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Hal ini berlaku baik dalam kaitannya dengan landasan teoritis ekonomi Islam maupun aplikasi aktual dan dari landasan tersebut. Disiplin ekonomi Islam menawarkan solusi untuk masalah yang timbul di bidang keuangan ekonomi real dan masyarakat pada umumnya. Penerapan cara hidup yang halal akan merupakan hasil dari komitmen bangsa dan negara terhadap ekonomi syariah yang akan menghasilkan tidak hanya ekspansi ekonomi tetapi juga berkah ekonomi seluruh sistem dalam ekonomi Islam, termasuk pemasok, produsen, distribusi, dukungan, dan pemerintah, serta pelanggan. Semuanya diperlukan untuk mendukung dan mempraktikkan rantai nilai produk dan layanan halal ini, termasuk pemasok, produsen, konsumen, dan pemerintah. Ini termasuk pelanggan. Penerapan ekonomi berbasis syariah merupakan rencana pemikiran ke depan yang berpotensi membawa keuntungan untuk hanya bagi perekonomian Indonesia saat ini, tetapi juga bagi perekonomian seluruh dunia di masa depan. Yang disebut Bank Syariah adalah dalam bentuknya yang paling dasar, bank adalah organisasi yang menjalankan peran intermediasi keuangan yang juga dinyatakan sebagai perhimpunan uang dari masyarakat umum dalam bentuk pembiayaan, dan bank konvensional dan bank syariah adalah dua jenis lembaga keuangan yang beroperasi dalam sistem keuangan syariah. Yang keduanya dikenal sebagai sistem operasi perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Asas hukum Islam tersebut meliputi asas keadilan dan keseimbangan, adil wa ta'awun wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme, naturalisme, dan tidak mengandung horor, maisir, riba, ketidakadilan, dan benda haram sebagai komponen penting dari sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kata merger dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja Latin mergere, yang berarti menyatukan atau menggabungkan. Ada yang hilang karena diserap oleh tubuh atau dimakan. Merger didefinisikan sebagai penyatuan dua atau lebih bisnis menjadi satu kesatuan dengan hanya perusahaan yang bertahan yang terus berfungsi sebagai badan hukum yang berbeda, sementara perusahaan lain menghentikan operasinya atau bubar. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan definisi penggabungan yang diberikan oleh ahli dan undang-undang yang mengaturnya. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang seringkali mengakibatkan hilangnya identitas individu sebagai konsekuensi dari penyatuan identitas tersebut. Definisi lain dari merger hanyalah tindakan menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu organisasi. Kemudian Bank Syariah Indonesia BSI, sejarah penggabungan Bank Syariah Indonesia, yaitu dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan yang sekarang dikenal sebagai PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 1 Februari 2001, bertepatan dengan tanggal 19 Juli akhir tahun 1442 Hijriah, hari itu juga menandai awal tahun 1442 Hijriah. BSI, dua peristiwa ini menandai awal dari sejarah BSI. Dengan bergabung bersama, ketiga bank syariah akan dapat memperluas layanannya, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan memiliki lebih banyak modal. Sinergi dengan induk perusahaan digalakkan sebagai sarana dari Bank Syariah Indonesia untuk bersaing secara efektif secara global, yaitu Mandiri, BNI, dan BRI, serta komitmen pemerintah Indonesia yang disalurkan melalui Kementerian BUMN. Ada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat melalui penggabungan ketiga bank syariah tersebut. Bank Islam baru memiliki potensi yang meningkatkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh dunia. Keberadaan Bank Syariah Indonesia mencontohkan wajah modern, global, dan saling menguntungkan yang dihadirkan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian kerangka pemikiran, itu dari pengetahuan masyarakat, produk dan jasa, penghapusan ketidakadilan, peningkatan keterampilan baru, pengembangan pengetahuan, kontrak yang adil, probabilitas, distribusi pendapatan kekayaan, investasi pada sektor real, bank syariah, merger bank syariah Indonesia ke sistem ekonomi syariah.
Hipotesis sementara dari perumusan masalah tujuan penelitian, landasan teori dan telah dituangkan dalam kerangka teoretik, maka dapat ditarik ke hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh langsung positif bank syariah terhadap ekosistem ekonomi syariah. Terdapat pengaruh langsung positif bank syariah terhadap merger bank syariah. Dan terdapat pengaruh langsung positif merger bank syariah Indonesia terhadap ekosistem ekonomi syariah. Jenis penelitian. Pendekatan penelitian metode campuran digunakan untuk tujuan penyelidikan kasus ini. Penelitian ini merupakan tahapan penting dalam proses penelitian karena menggabungkan dua jenis penelitian yang telah dilakukan di masa lalu, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Creswell mendefinisikan penelitian campuran sebagai strategi studi yang memadukan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, tentang hal ini, penelitian kombinasi dalam pandangannya atau penelitian campuran adalah jenis teknik penelitian yang memadukan metode kualitatif dan metode kualitatif untuk dimanfaatkan bersama dalam suatu kegiatan penelitian guna menghasilkan data yang lebih kuat, valid, dapat dipercaya, dan objektif. Jenis metode penelitian ini dikenal sebagai pendekatan penelitian metode campuran. Objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia. Adapun lokasi penelitian ini adalah berada di Bank Syariah Indonesia cabang Bintaro, Jakarta Selatan. Metode penelitian, partisipan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengikuti studi kasus yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia cabang Bintaro, Jakarta Selatan. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan syariah Bank Syariah Indonesia tahun 2001. Analisis data menggunakan berbagai algoritma regresi. Teknik pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan cara yang paling langsung, seperti turun ke lapangan untuk keperluan memperoleh data langsung dan kantor Bank Syariah Indonesia cabang Bintaro, Jakarta Selatan. Data sekunder adalah potongan informasi yang diperoleh dari sumber bacaan lain yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan dibahas. Misalnya, saya menggunakan informasi yang dikumpulkan dan dari komunitas di samping sumber informasi lain yang membuat buku ini. Sumber-sumber ini termasuk Al-Quran, buku, catatan, internet, dan sumber-sumber lainnya. Teknik analisis data, yaitu statistik deskriptif, kemudian pengujian persyaratan instrumen, uji validasi, uji reliabilitas, kemudian pengujian persyaratan analisis, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji statistik, pengujian koefisien regresi parsial, dan pengujian arti keseluruhan regresi. Jenis penelitian. Saya kira demikian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.